Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik semuanya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di rumah masing-masing. Ya, semangat dulu untuk kita mengawali pada pembelajaran pertemuan kali ini. Sebelum kita memulai eh, pertemuan atau pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita eh, berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sudah siap menerima pembelajaran pada pertemuan kali ini? Ya, harus siap dong. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hiperkes kesehatan yang berkorelasi dengan produktivitas kerja pada mata kuliah hiperkes dan K3. Sebelum kita mengawali materi hiperkes kesehatan dan produktivitas kerja ini, kita harus mengetahui apa yang namanya sejarah dari hiperkes tersebut. Hiperkes ini sejarah dan hari depan hiperkes dan keselamatan kerja. Untuk hiperkes itu adalah penggabungan dari dua disiplin ilmu yang berbeda, yaitu higien atau perusahaan teknis dan kesehatan kerja atau medis dalam satu kesatuan atau bersinergi secara serasi sehingga mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Lalu untuk sejarah hiperkes sendiri itu pada abad ke-16, pada tahun 1956 sampai 1569 itu Agricola dan Praecilius itu menulis buku yang menjelaskan tentang pekerjaan tambang, cara mengelola biji, dan tentang penyakit yang diderita oleh para pekerja. Bukan hanya menguraikan pekerjaan dan penyakitnya saja, tapi mereka telah memulai dengan gagasan pencegahan Agricola atau menganjurkan agar ventilasi yang digunakan pada pekerjaan di pertambangan dan dimulainya penggunaan penutup wajah sederhana dengan menggunakan daun-daunan. Lalu untuk tahun 1633 sampai dengan 1714, pada tahun itu Bapak Kedokteran Kerja Bernardi Ramazzini menulis buku The Morb Artificum Diatrabe. Di dalam buku ini diuraikan tentang berbagai penyakit, cara diagnosis hipokit menurut jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Ia membuat masalah menjadi jelas bahwa pekerjaan dapat menimbulkan penyakit, yaitu penyakit akibat kerja. Ia pula yang telah menambahkan cara diagnosis satu hal, yaitu meminta orang sakit menceritakan pekerjaannya. Lalu banyak sekali sejarah nanti bisa dibaca oleh adik-adik sendiri. Dalam sejarah di Indonesia, itu pada abad ke-17, itu tujuan higien hanya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja. Higien tidak berkembang sebagai mestinya. Waktu zaman Jepang, sama sekali tidak memberi dukungan untuk timbulnya pemikiran mengenai konsep higien tadi. Dan Indonesia merdeka, pada awal kemerdekaan mulai ada praktek kedokteran di perusahaan. Pada tahun 1957, Departemen Peburuhan mendirikan Lembaga Kesehatan Buruh, dan pada tahun 1965 berubah menjadi Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Buruh. Dan tahun 1966 itu kedudukan dan fungsi higien perusahaan dan kesehatan kerja dalam aparatur pemerintahan menjadi jelas dan tegas. Dan hari depan higien perusahaan dan keselamatan kerja itu karena adanya tuntutan kekaryawanan dan dedikasi kepada lapangan kesehatan yang semakin berkembang seiring bertambahnya jumlah industri dan berlangsungnya proses industrialisasi. Perkembangan dan penerapan hiperkes sangat penting untuk menghadapi kemungkinan terjadinya dampak negatif proses industrialisasi sebagai aspek kesehatan masyarakat.
Dan berdasarkan pengalaman di negara industri maju sejak tahun 2000 itu menunjukkan bahwa tendensi atau pertumbuhan hijin perusahaan dan kesehatan kerja melalui 3 fase, yaitu fase yang pertama, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, moral dan kesusilaan. Yang ketiga, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Yang kedua, itu semakin produktifnya suatu perusahaan, semakin meningkatnya penyelenggaraan higien perusahaan dan kesehatan kerja. Nah, yang ketiga itu penerapan toksikologi masih kurang karena teknologi toksikologi industri yang rumit yang membutuhkan banyak waktu untuk merealisasikannya. Jadi kita disingkat menjadi 3 fase, kesejahteraan, produktivitas kerja, dan toksikologi industri. Lalu dalam profesi higien perusahaan dan kesehatan kerja berkembang cukup pesat dan akan terus berkembang seiring meningkatnya proses industrialisasi. Ratusan insinyur dan teknisi mulai menunjukkan minatnya terhadap lapangan keahlian yang mensyaratkan terbinanya koordinasi sumber daya manusia, teknis, teknologi, dan medis. Itu sejarah dari Hiperkes tadi. Lalu kita masuk mengenai Hiperkes dan kesehatan dan produktivitas kerja. Kesehatan. Jadi untuk menurut WHO, dan adik-adik sekalian, itu kesehatan adalah keadaan mental, fisik, dan kesejahteraan sosial yang berfungsi secara normal, tidak hanya dari keabsenan suatu penyakit. Dan menurut Depkes, Departemen Kesehatan, itu kesehatan adalah keadaan normal dan sejahtera anggota tubuh, sosial, dan jiwa pada seseorang untuk dapat melakukan aktivitas tanpa gangguan yang berarti, di mana ada kesinambungan antara kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang, termasuk dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Lalu, kesehatan itu dibagi menjadi 2, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kesehatan jasmani, itu menurut Agus Mukholid MPD, itu kesehatan jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas mempertinggi daya kerja dengan atau tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Dan secara umum, itu kesehatan jasmani adalah keadaan yang bugar dari tubuh atau fisik kita yang memberikan kemampuan untuk menjalani segala aktivitas sehari-hari tanpa rasa lelah yang berarti sekalipun dalam kesibukan yang padat. Lalu ciri-ciri dari kesehatan jasmani itu kondisi tubuh yang fit dan segar, daya tahan tubuh yang baik atau bagus, tidak cepat lelah, berat badan dengan tubuh itu tinggi tubuh itu ideal, fungsi organ tubuh bekerja dengan normal. Lalu untuk faktor penyebab gangguan pada kesehatan jasmani itu biasanya timbul dari faktor internal maupun eksternal, yaitu keadaan cuaca yang buruk, sistem imun yang kurang baik, faktor genetik, pola hidup yang kurang baik, terus penyakit yang berkepanjangan. Lalu untuk kesehatan rohani, itu menurut ilmu kedokteran, kesehatan rohani adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Secara umum, itu kesehatan rohani adalah terwujudnya keharmonisan dalam dalam fungsi jiwa serta tercapainya kemampuan untuk menghadapi permasalahan sehari-hari, sehingga merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam dirinya. Untuk lebih jelasnya, seseorang dikatakan memiliki rohani yang sehat itu bila ia terhindar dari gejala penyakit jiwa dan mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Tentu untuk apa? Untuk menyelaraskan fungsi jiwa dan pada dalam dirinya. Lalu ciri-ciri dari kesehatan rohani itu terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa dan penyakit jiwa, lalu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan hidup.
Pikiran yang sehat dilihat dari cara berpikir. Faktor dari gangguan kesehatan rohani itu ada banyak juga. Contohnya krisis ekonomi, kekurangan fisik, mental yang lemah, dan tekanan batin. Ya, melalui dari kesehatan jasmani dan kesehatan rohani ini, dari adik-adik, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, atau ada yang kurang jelas. Dan pada materi kali ini saya mohon untuk adik-adik menyiapkan buku catatannya. Jadi setiap apapun yang saya katakan atau silahkan dirangkum sendiri. Kalau kecepatan nanti bilang atau apa, monggo. Lalu kita masuk mengenai produktivitas kerja. Ya, tadi kita masuk kepada kesehatan, lalu sekarang kita korelasinya kepada produktivitas kerja. Produktivitas kerja itu apa? Menurut Delianggi, itu produktivitas kerja adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang lebih banyak daripada ukuran biasa yang telah umum. Dan menurut Sinungan, itu pengertian produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan di hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu menurut Sinungan. Dan secara umumnya, itu produktivitas kerja ialah kemampuan karyawan dalam memproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat ataupun tepat. Lalu untuk produktivitas kerja itu faktor-faktor yang mempengaruhinya ada banyak juga. Untuk mencapainya produktivitas yang tinggi, suatu perusahaan dalam proses produksi selain bahan baku dan tenaga kerja harus juga didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: pendidikan, keterampilan, sikap, dan etika kerja, tingkat keberhasilan, jaminan sosial, tingkat sosial, dan iklim kerja. Ada motivasi juga, gizi dan kesehatan, hubungan individu, teknologi, dan produksi. Produktivitas kerja itu memiliki pengukuran, dan menurut Raffianto, ada dua macam alat pengukur produktivitas, yaitu physical productivity dan value productivity. Nanti bisa dibaca sendiri. Yang value itu menurut kuantitatif, ukuran size, dan produktivitas yang productivity itu produktivitas dengan menggunakan nilai uang yang dinyatakan dengan rupiah, yen, dolar, atau seterusnya. Dan kesinambungan antara kesehatan dan produktivitas kerja ini, itu kesehatan itu ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Yang jasmani mengenai kondisi tubuh, daya tahan tubuh, berat badan, fungsi organ tubuh, dan rohani itu mengenai emosi, mental, dan tekanan. Sedangkan produktivitas kerja itu etos kerja tinggi, produksi perusahaan yang berkembang, target perusahaan yang tercapai. Itu adalah korelasi dari produktivitas kerja. Lalu kesehatan. Yang sudah dijelaskan tadi, kesehatan itu berasal dari kelainan pihak perusahaan, kelalaian pihak perusahaan terhadap pekerjaannya. Berasal dari pekerja yang kurang memperhatikan ketiganya. Dan produktivitas kerja ini bisa diakibatkan dari produktivitas kerja yang menurun dan perusahaan yang mengalami kerugian. Lalu ini beberapa data statistik mengenai kesehatan dan produktivitas kerja. Kesehatan kerja itu rata-rata lebih unggul daripada produktivitas kerja. Jadi lebih mengutamakan kesehatan dari karyawannya sendiri. Seharusnya seperti itu. Mungkin itu untuk cara mengatasi dan produktivitas kerja itu adalah pemeriksaan kesehatan secara berkala pada pekerjanya, lalu pembinaan oleh Lemnas atau Hiperkes, lalu pendidikan dan pelatihan kepada pengusaha dan karyawan terkait K3, keselamatan kesehatan kerja,
dan melakukan penelitian mengenai waktu kerja dan istirahat, gizi, dan zona nyaman. Mungkin itu materi pada pertemuan kali ini mengenai Berkes dan korelasinya kepada produktivitas kerja. Apakah jelas? Nanti berhubung waktu sudah mepet, nanti saya share dari PPT-nya dan juga materinya, nanti bisa dibaca ulang. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.